Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah Rahmat, pimpin doa untuk teman-teman kalian. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa, mulai. Nah ya, kita mulai pelajaran hari ini yaitu tentang kecerdasan artifisial dan coding. Mungkin bagi kalian ini sudah tidak asing lagi. Pak kasih contoh bahwa apa pernah kalian tahu penggunaan TikTok itu apabila kalian scroll dengan tujuan yang sama, dia akan membaca kemauan kalian. Contoh, seandainya kelompok 3 ini bukan tentang masak, nanti TikTok itu maunya masak semua. Yang itu tentang motor atau tentang pertanian, nanti keluarnya tentang motor semua. Nah, itulah coding tadi atau kecerdasan artifisial itu. Kalau dulu ke kantor kita mau menanyakan kabar, kita menggunakan kantor pos, nulis dulu. Sekarang dengan kecerdasan artifisial yang dipakai dengan HP, smartphone katanya itu kan, HP pintar itu, kalian tanpa pergi ke Jawa lagi atau ke Lampung atau kemana, video call cukup. Itulah yang dinamakan kecerdasan artifisial. Kalau selama ini dikenal dengan AI, bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Paham ya? Kalian hari ini akan belajar, akan Pak kenalkan dengan yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Kalian bisa lihat di depan. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan sistem atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, mencari masalah, membuat keputusan dan mengenali pola untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Secara singkatnya kalian lihat ini. Nah, ternyata kecerdasan artifisial ini sudah lama sejarah berdirinya. Kalian lihat itu pertama di tahun 1956 pada konferensi Dartmouth lahirnya istilah artificial intelligence atau yang dikenal AI. Ada setelah itu di tahun 1980 muncul expert system, yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Komputer dulu tidak seperti ini, yang kotak pakai tabung itu dulu pakai Pentium 1, Pentium 2, nggak secanggih sekarang. Yang ketiga yaitu 2020 ledakan AI modern berkat big data atau kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, dan GPU. Nah, GPU itu yang prosesor di dalam ini. Kalau dulu GPU itu bentuknya kotak di komputer itu. Nah, itulah. Makanya GPU itu otaknya komputer. Ya, unit yang bisa mempercepatkan pembuatan gambar dan video. Kalau sekarang sudah digunakan AI, kalau dulu belum, kalian buat dewe. Nah, inilah contoh-contoh yang biasa kita pakai di
sekarang. Sebenarnya banyak AI yang lain banyak, tapi Pak kenalkan hari ini yaitu Gemini, ChatGPT, Canva. Ada yang sudah pernah mencoba? Tidak apa-apa, ini buatnya nyantai aja, nggak kayak ini. Ada yang ini sudah pernah pakai Canva, nyoba kayak gitu, buka. Nah, yang ini, yang itu, Sudah, Pak. Sudah. nah, yang ini. Ini Kita belajar tentang ini nak. Pak kenalkan ke kalian, jangan kita ukurnya. Karena ke depan, kalian lihatlah sekarang ini, semuanya udah pakai sistem. Zaman jalan kalau dulu ngantar bareng, kita lagi-lagi pakai pos, sekarang sudah pakai map. Tahu-tahu kalian pesan barang di Shopee, bayar, barang itu datang. Ke depan nggak tahu nih, kalau dulu HP pakai tombol, sekarang pakai senggol. Entah besok di TV baik, HP ini harus mengerti maksud kalian. Ya, kita udah tahu tuh, namanya kecanggihan zaman. Itu cepat benar. Pak di tahun 2007 aja HP itu masih HP jadul. Sekarang walaupun kita beda negara atau provinsi sudah terasa dekat. Makanya Pak kenalkan ke kalian semua, pentingnya kalian belajar coding dan AI ini. Supaya kalian sedang dengan zaman. Untuk apa kalau dari ini? Ini adalah perangkat AI-nya atau perangkat KA-nya. Kalian tinggal buka Gemini AI atau ChatGPT atau Canva ini, masukkan prompt. Prompt itu apa sih Pak? Prompt itu perintah. Dia akan ngomong, ya. Sama baik kalau kalian nengok YouTube tuh, kalian mau cara mencari membuat apa? Cara kata itu, membuat membuat donat yang enak, nongol tuh nanti di YouTube referensinya. Nah itulah yang dikatakan AI. Karakteristik cerdasan artifisial atau AI, pertama belajar dari data. Jadi sebelum kalian tengok itu orang sudah upload. Ya. Kedua, kemampuan beradaptasi, keahlian untuk belajar pengalaman agar semakin andal dan berguna di berbagai bidang. Yang ketiga, bekerja dengan algoritma. Kalau bekerja dengan menggunakan aturan dan langkah-langkah yang sistematis. Yang keempat, mengenali pola dan membuat keputusan otomatis. Nah, AI ini ada tiga. Ada AI lemah. AI ini dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik, tapi tidak dapat beradaptasi untuk tugas lain. Contohnya apa? Contohnya kalian tengok kalkulator itu. Begitu kalian klik 1 tambah 1 keluarnya 2. Nah itulah yang lemah itu tadi. Yang kuat, AI ini memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari berbagai tugas serta dapat berpikir, bertindak layaknya manusia. Yang kedua, super AI. Kalian tengok di HP ada Google Lens. Begitu kalian gambarkan foto gambarnya, fotonya sudah dapat. Ya. Kalau tadi AI buat ini, dia masih diklik, masih kalian yang klik. Tapi kalau yang super kuat sekarang ini, kalian pakai Google Lens atau pakai ChatGPT tadi, kalian tinggal arahkan apa yang di foto, dia sudah nomor maunya kalian apa. Itulah sekarang super AI itu, super intelijensi artifisial itu. Nah, cara kerja buatan atau AI, kalian lihat ini, masukkan data, proses atau outputnya. Ya, sampai apa tadi? Kalian masukkan data, kalian mau makro, kayak matematika ini rumus fungsi, cara mencari fungsi. Masuk diproses, keluar tuh nanti cara-caranya dan hasilnya. Ya, kalian tengok tuh, ada masukan data, pertanyaan, pertanyaan keluar dari keputusan. Selanjutnya gambar, tidak tahu nih namanya apa. Tahu nanti kalian mau tulis di sini. Yang namanya donat bulat kayak gini. Orang-orang itu simpan, tahu tuh AI maunya kalian apa. Contoh KA atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada asisten digital penjawab pertanyaan layaknya
Apa ini Pak? Nah, ya kata Pak tadi, kalian kan bisa pakai HP itu kan, tanpa diketik, tanpa difoto pakai suara. Ada layarnya di sebelah kayak tombol kayak mikrofon itu, kalian kita sebut dia keluar. Transportasi, nah ini yang kata Pak tadi, transportasi navigasi yang langsung itu ini. Ini yang transportasi ini map masuknya. Makanya kalau bahasa sekarang Sherlock, artinya kalian tuh di Sherlock tahu, nggak kayak dulu coba masuk ini di Molang berpikir tidak. Sekarang ada sarana transportasi yang melakukan pakai rute ini. Kita nak beli tiket pesawat sudah pakai HP, nak beli tiket kereta bisa pakai HP. Kayak banyak layanannya, ada bisa pakai Traveloka dan lain-lain tanpa menyebutkan merek ya. Nah, yang ketiga tuh ada belanja online. Nah, sudah paham semua nih kalau masalah belanja online itu. Nah, mau Shopee, mau Tokopedia, mau cari blank-blank yang Famino 10, ada kalau itu sudah secara tidak langsung kalian sudah memanfaatkan AI itu tadi atau KA tadi ya, kecerdasan artifisial. Kecerdasan yang keempat ada kesehatan, analisis data, medis dan untuk diagnosa. Kalian pernah nengok jam yang bisa mengukur detak jantung kalau lari, gula darah dan lain-lain. Itu dari kesehatan juga bisa. Ya. Perbedaannya, perbedaan kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Pertama, kecerdasan artifisial itu tidak pakai perasaan. Ya, begitu apa yang diperintah itu nongol. Kalau kalian tadi Pak perintah tidak galak pakai perasaan. Contoh yang Pak contohkan kenapa? Contoh Pak tadi contoh dengan Sania kalau bacakan tidak bisa. Nah, itulah kecerdasan manusia. Kalau AI nggak bisa, nongol dia kan? Kayak gitu. Itu beda yang sangat. Kalau Pak dia pakai perasaan, ya. Kalau kalian apa ya? Kalau klik di internet sana cara menanggulangi patah hati, nongol dia. Kalau kecerdasan manusia tidak, nangis. Bisa dipahami? Belajar dari data yang diberikan. Artinya KA itu nongol karena data itu sudah ada duluan diupload. Kalian sudah diupload. Makanya diupload di data, ditampung di big data. Kalian cari lagi dia nongol. Artinya barangkali itu pelajaran dari kakak-kakak kita kalian dulu, orang-orang dulu yang sudah belajar duluan. Kalian panggil lagi data itu keluar. Kalau belajar dari manusia, yang kecerdasan manusia tidak seperti itu. Belajar dari banyak hal yang berbeda atau makhluk sosial. Ya, tidak mungkin kakak tahu cara bersalaman dan bersama dengan siswa dan guru dan Pak Guru itu. Yang keempat hanya bisa membuatkan berdasarkan data dan pola. Maunya apa? Begitu sebutkan hendaknya pengen apa, dia keluar. Tapi kalau manusia kan nyambung. Sana Pak suruh habis bis, kau belikan Pak spidol. Sambil jalan dia nengok tuh. Tapi minum dulu lah, haus aku. Itu kalau nggak tidak bisa. Kesana balik ke spidol aku. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut yang namanya coding. Nah, selama ini aku suka coding. Kayaknya ini udah jadi tren anak-anak di luar negeri. Makanya Menteri Kopi ini mencanangkan untuk kalian mengerti apa sih coding. Coding itu adalah proses menulis instruksi untuk serangkaian berita dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas dan perintah tertentu. Ini bahasanya coding itu ada 3 macam lah sebenarnya. Ada unplug, ada plug dan ada base. Unplug itu begitu Pak perintah. Nah besok kalian piket yang bersih,
terus tuh kalian jalan membersihkan kelas ini, itu sudah coding secara manusia. Ya, bahasa perintah. Yang kedua, flag. Flag itu pakai komputer. Ya, ketik pun, kalian ketik surat, Excel itu pakai Excel atau kalkulator. Nah, itulah. Nah, kalau internet base yang mana Pak? Internet base itu ada bahasa pemrograman. Nah, ini ada perbedaannya. Coding dengan program apa? Coding itu lebih fokus pada penulisan kode atau scriptnya, perintahnya. Sedangkan program itu sudah lebih luas. Sudah di dalamnya sudah ada codingnya, ada perintahnya. Iya, Simpelnya begitu Pak. Nah ya, kalau ada kalkulator misalnya, kita klik 1 tambah tadi. Gitu ya. 1 tambah 1 itu bahasa perintah sama dengan ini. Itulah coding. Sama membuat 1 tambah 1 itu jadi 2. Dasarnya seperti itu. Paham nggak maksudnya? Buat program baru. AI sekarang kan banyak nih. Nah, kita buat program yang namanya AI ini, ChatGPT, Canva dan lain-lain, ada pengkodingan yang dikhususkan. Jadi tahu nih. Lagu baru dapat AI, aduh, kalian bisa pakai Suno. Nah, nggak perlu lagi nak pakai gitar, kalian masuk ke apa namanya teksnya, keluar gitu. Program yang mana Pak? Ya program itu sudah menyeluruh. Kayak Excel itu kan, kalian pernah buka Excel nggak? Tahu nggak program Excel? Tahu ya kan? Kan ada yang namanya program itu pakai sum. Artinya dari atas sampai bawah kalian tarik, bisa tahu jumlahnya berapa. Ah, itu program Excel-nya. Tapi perintah sumnya itu adalah coding. Dipahami? Nah, ini cara kerja. Kalau kalian nanti mau menjadi programmer, dan ini banyak menghasilkan pundi-pundi cuan atau apa ya, uang digital. Apa Pak yang harus kalian pelajari di coding? Kalian tengok tuh, jangan cuma sekedar kayak gitu. Kalian tahu bahasa pemrogramannya, dasarnya kalian harus tahu belajar bahasa Python. Python ini nama bahasanya, bukan Go, kita ngomong logo. Ada Java atau JavaScript. Terus tuh instruksikan setiap baris kode dalam bahasa pemrograman akan memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga penerjemah. Nah ini kata Pak tadi sudah kita masukkan kodenya, terus kita instruksikan, dia jalan di komputer kalian, keluar hasil. Sama Pak online. Kita masukkan kodenya 1 tambah 1, kita instruksikan berapa sama dengan ini, keluarlah penerjemahan menjadi 2. Seperti itu. Itu sederhananya. Apa sih Pak hubungan KA dengan coding? Nah, kita dimudahkan karena kecerdasan artifisial sekarang ini sudah banyak. Kalian nggak perlu repot-repot untuk mengarahkannya. Pertama, coding adalah fondasi dasar dari semua sistem kecerdasan artifisial. Fondasi instruksi itu. Dengan coding, ilmuwan melatih sistem KA. Dengan coding, sistem melatih KA agar dapat belajar dari data dan melakukan tugas kompleks. Sama kayak Pak tadi kan, kalau kalian cek itu, kalian instruksi ke dengan cek sama cara belajar dengan semangat wadir. Kalau disuruh AI itu pakai lagu, ciptakan, buatkan lagu saya religi. Kalau yang lanang-lanangnya buatkan remix terbaru. Yang ketiga yaitu dengan coding kita bisa membuat semua perangkat lunak seperti aplikasi. Nah itu lah. Perangkat lunak seperti aplikasi. Kalian diharapkan untuk bisa membuat aplikasi baru.
bukan tidak apa ya, bukan tidak mungkin kalian menjadi programmer yang hebat, bukan jadi hacker. Kalau udah jadi hacker, jadi maling itu nggak boleh. Ya, tapi basis satu dasarnya kalian harus mengerti dengan bahasa coding. Bahasa coding tadi mana pakai yang tadi? Pakai bahasa Python. Kalau searching aja. Pokoknya Pak kenalkan selama ini kalian udah tahu codingnya apa. Lanjut lagi, coding dan KA adalah komponen penting dalam menghadapi era digital dan industri 4.0, 4.0 atau 5.0. Kenapa pentingnya Pak sampaikan ini? Bahwa ke depan itu akan menyambut yang namanya 2045 itu dengan generasi emas. Artinya di 2000 perubahan zaman ini Pak di 2007 sekarang 2025 18 tahun kecanggihan alat sudah sangat banyak. Ya. Kalau dulu HP cuma tulis-tulis, sekarang kalian bisa PC. Kalian nengok perkembangan zaman di Jepang, nanam padi tidak manusia lagi. Banyak nanti dari kalian tenaga manusia yang sudah tidak dipakai. Jadi perlu kalian pelajari tentang coding dan KA ini digunakan agar kalian lebih cerdas dan smart di kemudian hari. Ya. Kesimpulannya nanti kita baca bareng-bareng. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir dan belajar. Yang kedua, berbagai perangkat aplikasi telah digunakan secara luas di kehidupan sehari-hari. Ada asisten virtual, ada aplikasi desain, ada chatbot, ada deteksi gambar yang pakai Google Lens itu. Saya, yang keempat, perangkat kecerdasan artifisial ini di kehidupan sehari-hari memberikan banyak pemanfaat KA dan juga menghadirkan tantangan, misalnya ketergantungan pada teknologi. Kalian juga sekarang tanpa HP sudah kayak orang gila. Kalau nengok bangun tidur dan ditengok HP. Kalian harus cerdas mengenai KA dan kecerdasan artifisial tadi, ya. Karena untuk menyambut industri 5.0 ini, kalian akan mengetahui canggih-canggih. Jangan sampai kalian tinggal zaman dan tidak tahu, ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Gak apa-apa, ini sebenarnya nyantai aja, gak kayak biasanya. Kita belajar tentang Pak mengajarkan kalian tentang pengenalan KA dan coding. Ada yang ditanya kelompok 1, 2, 3? Gak ada? Kalau tidak ada, biar lebih tahu, lebih paham, Pak bagikan, kita sudah bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini ada LKPD-nya. Kalian kerjakan, kalian cari di Google, di laptop kalian. Itu sudah ada cara-cara. Ya, kalian lihat itu LKPD-nya sudah ada. Kalian tulis nama-nama kelompoknya. Dan kalian perhatikan langkah-langkahnya. Langsung praktekkan ke laptop itu dipakai. Ya, segera kerjakan. Pak kasih waktu 25 menit. Kita langsung lakukan saja. Ada berapa? Tak, ada berapa langkah? Nah, buat nama-nama, buat dulu nama ya. Kalau saya ini kok buat namanya buat
Apa dulu tuh? ChatGPT. Sudah? Sudah belum? Itu ada dua langsung itu. Ada dua aplikasi yang kalian buka. Pertama ChatGPT, kedua Canva. Nah, ada tulisan di bawah ChatGPT itu. Jangan itu kan sudah di bawahnya benar. Contohnya buka ChatGPT tahap 3. Nah, sudah Pak. Di situ sudah semua. Tahapnya mulai di langkah 3. Langkah 3. Kan tinggal masukkan. Jangan ini maksud aku sesuai yang mengarahkan ini loh. Buatkan slogan menarik ini loh. Jangan pada tinggal pakai saya slogan yang pakai sampah. Ini tinggal saling baik. Halo. Masukkan perintahnya. Jangan pakai sebelum lah. Jangan galau-galau lah. Kita berdua yang mana Bambi? Nah, apalagi langkah selanjutnya. Jangan tutup tadi nih.
Tentang apa tadi? Yang mana yang kau? Ada tak? Kau nak ambil yang mana? Yang satu. Ini apa? Nah, kau tadi, kau nak ambil yang mana? Jangan ambil yang ini, kan tadi ada banyak. Kan ada ini, yang kau yang mana? Kita bagi dulu, kita bisa bagi. Apalagi yang kurang ini? Ini
Nah, ini nah. Dari dong, maksudnya dong. Ah, jadi lah. Di sini. Enggak. Yoko tambahin deh. Ada gambar hewan. Banyak kan? Nah, udah.
Iya.
Sudah belum? Kirim Pak. Sudah? Lanjut ke presentasi.
Selanjutnya kita presentasi dari kelompok 3. Silakan maju
ChatGPT untuk mencari slogannya, dimasukkan ke tanpa AI untuk membuat posternya. Yang dipilih ini sampah plastik 1000 luka untuk bumi. Jadi kalian bisa membuat poster yang lain. Silakan kelompok berikutnya, silakan dulu. Terima kasih. Kelompok 2. Ya, silakan lanjut kelompok 2. Masuk. Kelompok 2. Yang lain coba perhatikan kelompok 1. Nah, samping sini. Nah, presentasi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kalian sudah kirim video. Sarang ini suaranya, rasanya, nggak apa-apa. Plastiknya mengeluarkan laut dan merusak ekosistem. Laut hanya dengan menggambarkan hewan laut yang terdapat barang atau menggambarkan plastik. Apa tanggapan yang dilakukan saat menggunakan kegiatan dalam mengangkat emosi yang tepat membuat poster yang bisa memicu emosi adeo seperti rasa urgensi atau kepedulian terhadap isu lingkungan sekali menunjukkan kreativitas manusia. Sorry deh suaranya. Bagaimana AI membuat proses desain? Bisa menambahkan logo membuat bunyi atau daun. Oh gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, ini tampilan dari poster kelompok 2. Katanya bahaya sampah plastik. Pesan yang dikirim adalah mencemari laut, membahayakan hewan, sulit terurai, sampah-sampah itu merusak lingkungan dan mengandung zat beracun. Itulah inti dari poster yang dibuat teman-teman kalian dari kelompok 2. Silakan dulu. Terima kasih. Yang terakhir dari kelompok 3. Kelompok lagi. Ya, ini ada kelompok kalian. Ayo, ini kelompok 1 tim gacor.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 Satu. kelompok 1 ingin membacakan kesimpulan tentang yang poster yang kami buat. Oke, siap. Satu, generasi ide dan masa depan. AI dapat menghasilkan banyak variasi desain logo poster, layout produk dalam marketing branding, sehingga membaca fungsi untuk sendiri. 2. Otomisasi tugas safety pekerjaan teknis seperti Generasi muda dapat menghasilkan banyak variasi desain atau logo poster layout produk dalam bentuk branding memberi desainer lebih banyak fasilitas ini. 2. Otomisasi tugas branding pekerjaan teknis seperti mengatur diagram melakukan lebar menyesuaikan ukuran atau memilih pada warna desain tampilan yang secara instan. 3. Desain berbasis data AI dapat menganalisis model pasar, prediksi, rencana atau performa desain tentunya, lalu merekomendasikan desain yang sesuai target audiens. Sudah. Sudah sekian dari kami kelompok 3. Kalau ada yang ingin menjawab kelompok 1, kalau ada yang bertanya silakan. Ya, Pak. Sudah dari sekian dari kami. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, intinya sudah hampir 50% kalian mengenal AI ya. Kalian tidak repot-repot lagi dengan penggabungan untuk membuat poster. Kalian lihat ini, ya. Judulnya di kelompok 1 sudah tahu tentang plastik merusak lingkungan. Oke. Nah, kalau kalian ingin lebih menarik lagi, di sini ada logo dari SMA Satria Nusantara. Diselipkan di sini keamanan kita SMA Satria Nusantara Bapak Ria. Ya, nggak apa-apa diselip-selipkan, artinya dimodifikasi. Nah, sudah paham semua tentang penggunaan KA untuk pembuatan poster? Paham. Nah, kalau sudah, kita simpulkan ya. Yang pertama, Rahmat, silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya, kecerdasan artifisial atau KA adalah teknologi yang menggunakan mesin meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Berbagai perangkat dan aplikasi berbasis KA kini telah digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual, aplikasi digital, berbasis AI, chatbot, deteksi gambar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan hari ini? Ayo, Pak. Oke, siap. Kesimpulan, KA memiliki peran penting dalam mempermudah aktivitas manusia melalui pemanfaatan teknologi berbasis data dan algoritma. Penggunaan perangkat kecerdasan artifisial KA dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak manfaat dan manfaat
dulu untuk baiklah anak-anak, itulah pelajaran pada hari ini tentang namanya pengenalan coding dan pengenalan KA dan coding. Selanjutnya tugas kalian di rumah adalah cari dua aplikasi. Kalau hari ini adalah ChatGPT yang dimasukkan ke Canva, besok cari lagi dua aplikasi untuk kalian praktekkan di rumah. Minggu depan kita praktek apa poster, apa bentuk muka yang kalau jadi pejabat boleh, atau nyanyi pakai sungai boleh juga, ya. Mungkin itu saja yang Pak bisa sampaikan pada hari ini. Pak apresiasi sangat baik, kalian sudah bisa mengenal KA dan coding, ya. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab.